got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the wall. Sejarah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah awal pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuatan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial atau Semi-Parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federal, yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian dan masing-masing negara bagian memiliki kedaulatannya sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar 1950, ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula, kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan dengan lancar.
masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami oleh rakyat Indonesia hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik, sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang Dasar, yang diantaranya Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selanjutnya, periode Orde Baru 1966 sampai 1999. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan undang-undang dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, yang diantaranya melalui sejumlah peraturan ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kemudian, ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang diantara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1983. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Periode perubahan Undang-Undang 1945, salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, ada pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat menyelenggarakan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah penyempurnaan aturan dasar seperti tata negara kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan eksistensi, negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan ini, kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR.
Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 8 Agustus merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 merupakan perubahan ketiga. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.